Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil, kali ini masih di tempat yang sama, cuman kita pindah. Dan tiba-tiba narasumbernya berubah jadi cowok. Dan kaki juga lagi sakit sih, kebetulan. Kayak gitu, tapi ini menarik banget. Jadi gue tadi ngobrol sama ketuanya, yaitu Faye ya. Dia ketua JC Sekura-Kurabu yang menjabat sekarang, kayak gitu. Kan belum dikenalin, kenapa Anda jawab? Oke, ini lucu banget cuma anak-anaknya. Oke, jadi dan sekarang kebetulan gue dia juga ikut hadir sebagai ketua yang menjabat 2023-2024. Oke, 2023-2024 kayak gitu. Ini mantan ketua JC. Wah, gokil. Gue penasaran banget pengen gali kenapa dia jadi wibu kayak gitu. Dan oke, langsung aja sebelum gue mulai masuk pertanyaan. Silakan kenalin diri dulu dong, coy. Kayak gitu. Gue nyebut tuh tadi siapa manggilnya? Apip. Pip. Silakan Pip. Tapi kalau misalkan nama lengkapnya Rafif Javidivano. Oke, terus lu ngejabat tahun? Silakan. Menjabat tahun 2023-2024. Berarti udah lengser. Tepuk tangan dulu buat mantan ketua kita. Wih, gila. Gokil. Pip, gue penasaran tadi ada beberapa yang pertanyaan baru kepikiran. Kita langsung aja nih teman-teman. Ketua itu juga ini gak sih, ikut divisi gak sih? Misal Kalau ketua itu ikut juga divisi. Ikut juga. Ya. Kalau lu ketua divisi apa waktu itu? Kalau misalkan pas itu lebih ke Suji. Soalnya Deca tuh benar-benar nggak bisa gampang. Oke, lu Suji ya? Iya. Oke, sip. Berarti Afif kayak gitu. Dia di Suji sebelum teman-teman. Dan terus Fip, gue penasaran nih, kenapa sih kalau kita ngomongin rangkaiannya nih ya? Kan tadi gue bilang ya, jadi ketua tuh rumit ya. Kayak gitu. Kenapa lu mau jadi ketua di JC Sekura-Kurabu? Sebenarnya jadi ketua JC sini itu dulu itu nggak ada expect bakal jadi ketua. Gak ada nih malah. Nggak ada. Terus Pokoknya masuk SMA tuh kehidupan tuh pengen tenang, udah kayak nggak dikenal maksud gitu. lo jadi wibu gak tenang gitu atau gimana? Maksudnya nggak jadi apa ya? Nggak ngejabat apapun. Iya, jadi nggak jabat apapun. Lantas Pas saya masuk JC ini kan itu keadaannya masih sepi tuh. Maksudnya corona kan? iya, oke. Otomatis JC itu sepi. Heeh. Terus di situ pas di JC saya itu kelihatan aktif. Habis itu kan mungkin nggak ada kandidat lain. Aku tiba-tiba dicas sama ketuanya. Sama ketua sebelumnya nih. Pip, sebelum itu Kang siapa namanya? Kang Irham. Kang Irham. Oke, terus Katanya teh, Pip, kamu jadi ketua ya? ditodong nih. Terus gimana tanggapan lo? Enggak, yang lain aja gitu. Itu ada Raffi tuh yang jadi ketua kan. Raffi yang mana nih? Itu. Ntar kita tampilin mukanya nih ya, Raffi kayak gitu. Kandidat kedua nih. Terus Katanya nggak mau. Ya udah kalau nggak ada lagi mah, ya udah nggak apa-apa jadi ketua akhirnya aja. maju nih. Itu Pastilah, karena mimpin banyak orang kan, kayak gitu. Oke. Tadi pertanyaan lu nggak expect jadi ketua, wah ini menarik banget. Terus pas lu udah nyemplung, apa yang lu rasain? shock. Oke, shock. Oke, tapi sebelum gue nanya kenapa shocknya, berarti lu tuh seangkatan sama Raffi ini? Iya. Oh. Oke, santai dong. Kalau kedengerannya kayak gay, enggak, maksudnya teman dekat, maksudnya gitu. Kayak gitu, teman dekat kayak gitu. Berarti lu seangkatan sama Raffi nih, Iya. kayak gitu. Berarti Raffi udah masuk belum di sana? Jadi anggota belum? Udah. Oh, Kita udah. Barengan nih. Oke. Shock. Kenapa shock? Tadi ada keluar kata shock. Soalnya selama sebelum SMA kerjaannya cuman kayak sekolah pulang. Kayak temen juga kan dikit gitu, nggak bisa kayak apa ya? Kacau si Raffinya. Oke, terus Nggak bisa kayak ngatur orang gitu kan. Kalau jadi ketua kita harus ngerangkut orang-orang gitu kan. Oke. Terus Tapi kalau saya dulu orangnya kayak, Pip mau gimana? Aku jawabannya pasti ya udah gimana, bebas lah. Oke. Sejak jadi ketua, Pip mau gimana? Jadi semua orang tuh pada nanya pendapat tuh ke aku semua. Oh, oke. Tapi sebelum itu ada hujan ya, Pip ya? Kayak gitu. Oke. Dan Ntar gue jampe dulu biar pindah. Oke, sip. Oke, terus berarti banyak orang yang minta pendapat semuanya ke lu nih. Kayak ya, gitu. itu. Oke. Tapi maksudnya emang lu sebelumnya udah wibu atau pas jadi ketua dulu baru wibu? udah wibu. Oke, terima kasih atas jawaban jujur ya. Oke. Aduh lucu banget. Oke, terus lu mengatakan sangat tegas sekali udah wibu.
pertama lu menyukai Jepangan itu gimana ceritanya? Awal pandemi tahun 2019 akhir. Kan di situ mulai pandemi tuh. Oke, lalu? Setelah libur 2 minggu, kan waktu banyak tuh. Di situ buat mulai nempatin buat nonton anime. Jadi satu hari itu 2 season. Bener-bener sangat maraton ya. Oke. Terus apa anime pertama yang lu tonton? Blend S. Apa? Blend S. Anime apa? Yang openingnya tuh terkenal gak? Oke. Openingnya terkenal. Genrenya tentang apaan? Slice of life. Yang pelayan di restoran. Yang cowoknya lucu-lucu. Itu lah apa? Ada yang cowok. Oh iya. Tahu gua itu ada komedi juga kan? Iya. Oke, sip. Itulah yang buat lu tertarik untuk ya udah gue jadi suka Jepangan tuh. Oke. Selanjutnya, terus kalau lu recap lagi nih, lu jadi ketua kemarin. Seru nggak sih jadi ketua? Seru sih. Seru. Ngomongnya kayak pelan banget. Seru sih. Kayak pelan banget aja. Seru sih. Seru. Apa yang buat lu bilang seru? Ya di sini aku bisa kayak ngeluarin ekspresi asli gitu. Iya, bener. Kayak skizo banget gitu. Oke. Terus rada deket. Oke, sip. Terus gue jadi kelewatan tentang pertanyaan gue, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Nah, tadi kita udah tahu pandangan Faye. Pandangan lu, setuju gak? Kalau setiap orang pasti akan menjadi cepet banget. Kenapa? Seorang Apip, mantan ketua JC ini setuju untuk perihal itu? Soalnya saya juga yang ngasut-ngasut orang-orang. Jadi Anda mengasut teman-teman di sini menjadi wibu kayak gitu. Jadi setuju banget ya. Oke. Wah, menarik. Terus ini ya, Beb. Setuju gak kalau stigma wibu tuh banyak stigma wibu tuh apa namanya? Gak jelas, gak kreatif. Kalau itu gimana pandangan lu dengan stigma wibu yang jelek banget di masyarakat? Silakan. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kan pasti gitu kan. Oke. Terus soalnya kan kayak dulu itu masih kayak wibu itu masih kayak apa ya? Culun, orang culun gimana gitu. Yang cuma bisa ngehalu. Tapi semakin banyaknya tahun, makin banyak wibu-wibu itu yang berkualitas gitu. Oke, semakin tahun berganti semakin banyak wibu yang berkualitas mungkin ya. Oke. Menarik. Terus tadi kita udah nyinggung tentang wibu, pandangan seorang wibu kayak gitu. Terus lu sendiri nih, Beb, kalau ngelihat 2024 ya, 2024 udah seberapa persen sih lu wibu? 90 kayaknya. 90? 10%-nya kenapa nggak ada? Kenapa nggak 100%? 10%-nya itu ya topeng kedua. Topeng kedua. Jadi gini, gimana? Awalnya pakai dulu 10%, misalkan sama orang yang belum kenal. Saya udah kenal 90-nya baru keluarin. Oke. Menarik. Tapi cukup gede loh 90% itu. Lu cukup sebel gak sih ketika banyak stigma yang beredar kayak gitu? Wibu dipanggil wibu marah. Lu marah gak sih kalau dipanggil wibu? Enggak. Iya sih, gue juga biasa aja. Tapi kenapa bisa demikian terjadi? Kalau menurut lu, kenapa orang bisa dipanggil wibu marah? Kalau yang lu lihat deh. Mungkin masih ngeliat pandangan kayak culun gitu. Dan terus orang nggak chill juga ya, tiap orang beda-beda ya, kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Berarti kalau gue panggil Apip wibu aman ya? Oke. Lu pengen lempar gue sesuatu? Kata lu nggak marah. Oke, sip. Aman ya? Oke. Terus Beb, apa yang lu rasa pas lu jadi anggota dan pas sekarang lu pernah tergabung di organisasi, ada bedanya nggak sih jadi orang biasa dan gabung organisasi? Sangat banyak. Sangat banyak ya. Coba apa mungkin dari sukanya, jangan dukanya deh. Sukanya itu ya jadi bisa narik teman-teman dia suka sama yang kita suka gitu. Wow. Kita juga bisa kan. Oke. Menarik. Jadi terasa banget perbedaannya ya. Oke, sip. Terus ini gue pengen tahu waifu lu siapa ya? Naoto Mori. Nanti kita tampilkan. Itu anime apa, Pip? Calote.
Oh, itu. Jadi lu suka itu kenapa? Kagum aja gitu pas di endingnya. Hah? Kan si cowoknya itu hilang-hilangan. Hah? Terus ditanyain, kamu siapa? Aku cewekmu. Wah. Wah, oke. Itu yakin waifu lu cuma Iya. satu? Itu yang paling top. Paling yang kedua deh, tier kedua. Siapa? Sakura Jimomai. Wow, itu dari anime. Dari anime, aduh lupa namanya, Bunny Senpai. Wah, gila, wawasan anime gue masih kurang banget. Jadi waifu lu total berapa sih? Banyak banget kayaknya. Banyak, cuman yang top ya itu aja. Itu aja. Oke. Pernah majang wallpaper anime Ada. nggak sih di HP? Banyak. Cepet banget. Oke. Ada nggak di HP lu sekarang lu pegang HP nggak? Enggak. Enggak. Oh enggak. Ada tuh. Tapi Ada. sekarang ada wallpaper. Ada. Siapa? Apa? Siapa namanya? Sama. Sama? Yang pertama. Oh, pertama. Oke. Terus lu next kalau bisa gue nanya nih, kan namanya suka Jepangan tuh gak terkait umur ya? Kemungkinan di next di masa depan lu bakal bisa kayak jadi gak interest di Jepangan gak sih? Seorang Apip yang gue liat kan lu 90% wibu banget nih, Iya. tapi kita nggak tahu nih atau enggak kak? Gue kayaknya emang pasti suka Jepang kok kayak gitu. Atau gimana kalau lu lihat diri lo? Kalau misalnya lihat diri kayaknya pasti bakal. Masih bakal berubah? Enggak. Enggak dong? Enggak. kan? Enggak. Oke, nah terus ini dia. Setiap ketua gue tanyain, ada 3 divisi di lo. Masih inget gak? 1. Iya. Ada divisi Benkyo, Kedua. Suji, Ketiga. Beca. Oke. Seorang Apip yang pernah menjabat, lu suka divisi yang mana? Harus 1. Ya, lebih ke Suji. Suji. Wow. Oke. Terus kalau misalnya kalau gue boleh nanya nih ya, terus kan lu udah nih ya, udah selesai menjabat, tapi lu masih boleh ikut andil nggak sih? Misalnya kayak kumpulan, lu datang. Masih boleh. Masih boleh? Oh. Ya cuma sekarang mah ya kaki orang ya. Tapi respect sih sama Apip bisa datang, gokil, tangan lu buat Mas Apip nih. Terharu banget. Kayak gitu. Saking terharu nanti gue edit biar nggak ada ini, biar nggak disakiti. Berarti bener sakit nih? Hah? Udah berapa hari? Udah 2 minggu. Lama banget. Oke. Terus tadi anime udah. Gue pengen ini deh, lebih dalam lagi sama lo. Dari anime, musik, manga, movie, dorama, tier 1 yang lu suka apa? Buat apa dulu? Yang lu suka misalnya, oh kak ternyata gue lebih suka musik di Jepang tuh. Kalau bisa semua sih. Cuman kalau misalkan mulai dari manga, yang top 1 itu ada di manga Real Life. Real Life. Iya. Gue suka banget, itu yang makan pil itu kan? Ya, masih Yang nggak mobil. iya. Jadi muda lagi ngulangin kesalahannya. Kehidupan Iya, selanjutnya itu itu. harus nonton tuh, bagus Itu banget. Romansnya tuh gimana gitu. Itu cocok banget untuk ditonton semua kalangan ya. Iya. Romansnya juga romance yang santai dan itu seru banget. Dan soundtracknya juga soundtrack dari terkenal gitu. Apalagi kan kalau misalnya di anime kan nggak sampai tamat. Tapi kalau baca manganya kan Itu sampai tamat, sampai pacaran kan? Iya. Ih, sumpah tuh suka banget gue suka soundtrack yang episode yang berapa ya? Yang Sayonara Nante Ima. Lupa ya. Ya, itu enak banget tuh. Real Life. Oke, lu suka Real Life di manga. Itu wajib banget ditonton sih. Terus kalau musik, apa musik yang lu suka? Kenapa ketawa dia? Oke, kenapa? Keluar. Kalau musik itu top 1 tuh dari band Red Wings, tau lah. Sampai tutup. Soalnya kan ada tuh lagu Red Wings yang judulnya Aitai. Aku taruh terus suruh nyanyi. Oh gitu. Oh, wah, korban ya berarti ya kalian-kalian. Ratbim ya suka banget ya. Oh, itu ngisi soundtrack dari banyak banget movie Makoto Shinkai itu dia tuh. Oke. Anime yang lu suka? Anime. Akhir-akhir ini suka Vinland Saga. Wih, berat juga tontonan lu ya. Itu lumayan berat. Vinland Saga maksudnya juga ada unsur politik juga di genrenya tuh, ya kan? Kayak gitu. Oke, terus pernah nonton dorama nggak? Dorama Pernah, Jepang. pernah. Apa yang lu suka? Yang suka itu ada 2. The Last 10 Years Oke, gue tahu. sama satu lagi lupa. Event
love we love even disappear apa gitu, pokoknya sedih juga. Oh, lu suka yang sad ending gitu ya? Terus dulu dong sama gitu. Gue suka banget yang pokoknya gue suka banget karakter cowoknya yang yang kayak meninggal gitu, sedih itu sedih banget. Itu yang event itu yang cowoknya kan meninggal, yang The Last 10 Years itu cewek meninggal. Gue suka banget. Kalau rekomendasi dari gue tuh movie Jepang yang sedih itu ini sih, itu Long Last Time. Itu tuh benar-benar sedih sampai sekarang. Itu namanya One Liter of Tears. Mungkin bagi yang pernah dengar itu sedih banget. Jadi itu tuh kisah nyata penyakit sumsum tulang belakang. Itu kisah nyata di Jepang. Sedih banget itu. Episode 1 udah pasti nangis. Itu siapa yang meninggal? Itu meninggal asli pemerannya. Jadi belum ada sampai obatnya gitu loh. Sedih banget. One Liter of Tears kayak Romance. gitu. Romance kayak gitu. Oh. Romance komedi dikit sih. Romance gitulah pokoknya. Itu seru banget. Oke, terus movie anime. Lu suka apa? Kalau movie itu, kemarin itu namanya apa ya? Ini aja deh. Byakusoku 5 cm. Astaga. Itu apa, menceritakan tentang apa? Jadi ada pasangan. Pasangan. Dia itu awalnya kan nggak LDR. Oke. Terus harus LDR. Nah, terus kan mereka buat janji bakal Ketemu. setia gitu kan. Tapi pada akhirnya yang ceweknya nikah duluan. Oke, terakhir. Harapan kamu, Pip, untuk eskul lu apa? Silakan, sikat. Harapannya sih ya, semoga makin ini aja, makin erat lagi, Oke, makin sering lagi lah masuk eskulnya. Terus juga makin naik lah. Maksudnya prestasinya makin banyak lagi. Oke. Sikat terakhir bagi teman-teman yang belum gabung di eskul lo, silakan. Ketawa dia. Gini aja deh, kalau dari aku mah. Apa? Kamu kebingungan jadi skizo, masuk Sakura Kodabu. Oke. Beb, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di podcast gua. Nanti kayaknya urutan tayangnya tuh mantan ketua, baru ketuanya. Kayak gitu. Terus juga sehat-sehat, sembuh. Ya amin ya. Bakal sembuh biar bisa main bola lagi. Kayak gitu. Wah, parah banget. Yaudah, pokoknya thank you banget teman-teman buat SMA 7 ya. Makasih udah boleh hadir. Makasih buat teman-teman SMA, buat JC Sakura Kurabu, sehat selalu. Pokoknya lancar semuanya, amin. Thank you, gua Adi pamit. Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti yang menjadi wibu. Gokil.